yang akan kami bangun di Cianjur. Dan dari rumah Quran, ma'had atau pesantren tahfiz, dan nanti ke kampus, kami berikhtiar, bertekad untuk menjadikan pendidikan di situ semuanya gratis, tidak dipungut biaya insya Allah ya. Bersama-sama kita nanti wujudkan generasi yang Qurani dan menjadi imam, penceramah, dai yang memiliki wawasan ilmu dan hafalan Al-Quran insya Allah. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah Pak Sofyan di Jakarta Timur ya. Silakan alhamdulillah ya. Sedikit berbagi ya di malam hari ini. Dan nanti seperti mungkin telah disaksikan oleh ayah bunda lewat iklan yang menyapa ayah bunda semuanya. Bagaimana para bunda yang hadir ikutan kelas menyampaikan apa yang dia rasakan selama mengikuti kelas online ya. Salah satu dalam video yang kami iklankan, salah satu bunda menyampaikan yang tadinya belum pernah kebayang bisa menulis Al-Quran, bisa hafal ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah setelah sekian bulan, kurang lebih bunda tersebut berapa ya, 6 bulan bersama kami, bisa hafal ayat-ayat Al-Quran dan bisa menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan salah satu peserta kami ada yang berusia 82 tahun dan subhanallah beliau sudah kurang lebih 1 tahun lewat ini ya. Terus setiap hari belajar bersama kami dan alhamdulillah beliau menyampaikan bisa hafal surat-surat di juz 30, bisa hafal surat-surat pilihan, ada surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, surat Al-Insan, kemudian terakhir kemarin kita belajar surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Dan ada juga bunda yang waktu kecil belum pernah sama sekali belajar Al-Quran. Kenapa? Karena belajarnya atau sekolahnya waktu kecil di sekolah Kristen ya, begitu besar, begitu sudah lanjut usia tergerak untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah belum menyampaikan luar biasa Ustadz, sekarang tidak hanya bisa baca Al-Quran tapi juga bisa hafal Al-Quran, yang mungkin gak kebayang sama sekali dalam hidupnya akan bisa menghafal surat-surat Al-Quran ya. Semoga nanti juga bisa menyemangati Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya untuk ikutan bersama kami belajar setiap hari, belajar Al-Quran berikut dengan maknanya. Baik ya. Tentang metode kauni yang kami gunakan untuk belajar Al-Quran baik secara online di WA group maupun di kelas online lewat Zoom maupun offline di rumah Quran, di Ma'had Tahfiz dan nanti di perguruan tinggi. Kami sebut metode ini adalah metode kauni, tagline-nya menghafal Quran semudah tersenyum. Dan ada 2 syarat untuk menggunakan metode kauni ini ya. Jadi sebuah syarat ini yang nanti akan terus kita pakai ketika kita belajar metode kauni ya, baik online maupun secara offline ya. 2 syarat ini, yang pertama adalah suaranya lantang ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan dari ayah bunda semuanya adalah suaranya lantang. Yang kedua syaratnya adalah gerakan tangan atau isyarat tangan. Jadi dari saya hanya meminta dari ayah bunda semuanya 2 syarat. Yang pertama suaranya lantang, yang kedua isyarat tangan ya. Jadi cukup gampang. Jadi meskipun ayah bunda semuanya belum lancar baca Al-Quran, Ustadz hanya minta 2 syarat. Yang pertama adalah suaranya lantang, yang kedua isyarat tangan ya. Dan insya Allah dengan 2 cara ini nanti kita bisa hafal ayat Al-Quran, hafal berikut dengan artinya, makhraj, tajwid, dan insya Allah nanti juga kita belajar bersama-sama menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Baik Ustadz, kenapa harus pakai suara lantang? Karena kita mendapatkan kalau suara kita pelan ketika membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, maka tidak semangat kita ya.
Bisa-bisa ketika kita membaca Al-Quran dengan suara pelan, lama-lama akan ngantuk. Tapi kalau suara kita kenceng, itu akan menambah semangat bagi kita. Dan kenapa suara lantang? Karena dalam proses belajar dengan menggunakan metode kauni, nanti kita menggunakan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ketika mengajarin Al-Qur'an. Caranya apa? Caranya adalah talaki. Caranya adalah dibacakan ya. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, nanti ayah bunda mengikuti bacaan saya sehingga perlu dibaca dengan suara lantang supaya Ustadz bisa tahu kira-kira bacanya sudah benar atau belum, panjang pendeknya sudah tepat atau belum, makhraj tajwidnya sudah benar atau belum ya. Jadi kalau suaranya kencang bisa kita dengarkan. Kalau suaranya pelan kita jadi bingung kira-kira sudah nangkep dari yang kita bacakan atau belum ya. Dan ini ada dasarnya, ada penguatnya kenapa kita mengajarkan menghafal Al-Quran dengan cara talaki, dengan cara dibacakan oleh guru, oleh ustadz ya. Jadi tidak dengan menghafal sendiri-sendiri ya, tidak masing-masing menghafal, tapi bersama-sama kita menghafalnya. Dasarnya apa nih? Dasarnya barangkali ayah bunda tahu ayat berikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Ada yang tahu? Kira-kira ayat barusan yang saya baca ada di surat apa? Al-A'la. Wah, betul. Ada di surat Al-A'la ya. Sanukri'uka, kami akan bacakan padamu Muhammad ayat-ayat Al-Quran, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendakimu lupa ya. Jadi Allah ajarkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan cara dibacakan. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah mendengarkan bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril. Dan nanti ketika Rasulullah sudah mendapatkan banyak surat di pertemuan berikutnya dengan malaikat Jibril, Rasulullah akan membacakan ayat-ayat yang telah beliau terima dibacakan kepada malaikat Jibril ya. Dan terkadang juga Rasulullah sering, Ustadz kenapa ngafal Qur'annya harus pakai isyarat tangan atau gerakan tangan? Memangnya nggak ribet ngafal Quran pakai gerakan tangan atau isyarat tangan? Nah ini ya, ada yang menginspirasi kita juga dari ayat Al-Quran. Kenapa kita mengajarkan Al-Quran ditambahin dengan gerakan tangan atau isyarat tangan ya. Nanti coba ditebak kira-kira ayat yang akan bacakan ini ada di surat apa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang tahu di surat apa ayat barusan? Surah Yasin. Surat Surat Yasin, betul sekali ya, alhamdulillah. Al-yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, nakhtimu, kami akan kunci apa yang dikunci oleh Allah, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami. Nah, ini ya sungguh luar biasa. Di bagian awal Allah sampaikan mulut dikunci, tapi ada yang bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa ini yang bisa bicara kepada Allah padahal mulut kita dikunci, nggak bisa berkata apa-apa. Aidihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Tangan-tangan mereka.
tangan kita nanti pada hari kiamat bisa berbicara. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Wa tidak hanya itu, wa tashhadu dan akan bersaksi, menyampaikan kesaksian nanti pada hari kiamat. Apa itu ya Allah? Arjuluhum, kaki-kaki mereka. Baik, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi tentang apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka lakukan ketika hidup di dunia, ya. Jadi seolah-olah Allah pengen ngasih tahu kita, kaum muslimin, kalau kalian pengen nyimpan memori, pengen nyimpen hafalan, jangan taruh di otak, jangan taruh di flash disk, jangan taruh di hard disk komputer atau server, karena itu semua nggak bakal bertahan lama. Tapi apa ya Allah yang bisa menyimpan hafalan lama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, miliaran tahun? Nih kata Allah, tangan, kaki kita menyimpan apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia, ya. Jadi ini menginspirasi kami. Oh, ternyata dengan isyarat tangan, dengan menggerakkan tangan bisa menyimpan hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau untuk urusan dunia saja bisa disimpan oleh tangan kaki kita, kenapa tidak kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran? Jadi ini ya, kenapa dasarnya kita tambahkan ketika mengajarkan atau belajar menghafal Quran dengan metode kauni menggunakan isyarat tangan, gerakan tangan. Dan isyarat tangan ini atau gerakan tangan ini akan memberikan kita lebih kemudahan dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran, ya. Dan seolah-olah dengan gerakan tangan kita bisa merasakan ayat Al-Quran yang sedang kita baca dan yang sedang kita hafalkan, ya. Gambarannya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Kalau kita lagi sholat, ya, ketika kita takbiratul ihram, maka disyariatkan kita untuk mengangkat tangan, ya. Dan begitu kita mengangkat tangan, subhanallah, maka seolah-olah semuanya itu adalah kita sudah masuk ke dalam sholat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bisa saja mungkin kita sholat dengan tanpa mengangkat tangan, tapi begitu mengangkat tangan, subhanallah, kita merasa lebih hidup, lebih dekat lagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saat kita tasyahud, ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu mengucapkan asyhadu alla, maka kita gerakkan tangan kita. Begitu kita gerakan, kita langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi gerakan tangan memvisualkan dan menjadikan kita lebih merasakan apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan. Sama kalau biasanya kita melihat seorang penceramah, seorang dai ketika dia berceramah, ketika dia berkhutbah, kalau tangannya digerakkan sesuai yang dia sampaikan, maka kita jadi semangat untuk mengikuti. Kita menjadi seolah merasakan apa yang dirasakan oleh khotib maupun penceramah tersebut, ya. Begitu juga ketika seorang penyanyi, ya, penyanyi dia sangat menghayati lagunya, liriknya, maka dia tanpa sadar dan untuk lebih mengekspresikan lagu-lagu atau bunyi teks lagu tersebut, dia gerakkan tangan, ya. Nah, itu fungsi dari isyarat tangan, dari gerakan tangan ketika kita menghafal Al-Quran, supaya kita lebih mudah memahami makna ayat Al-Quran, ya. Karena tadi kita pengen bahwa dengan belajar Al-Quran bersama kami tidak hanya hafal ayatnya, tapi hafal dan paham berikut artinya. Supaya apa? Supaya Al-Quran bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian saja, ya. Jadi tidak hanya menjadi konsumsi otak, tapi dengan tahu artinya akan menjadi obat bagi hati kita, penyejuk hati kita.
Kita bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu. Kita bisa waspada apa yang bakal terjadi nanti dalam kehidupan di akhirat sehingga kita bisa menyiapkan diri dari sekarang ini mumpung Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita kesempatan untuk hidup ya. Dan kita dengan mengerti artinya bisa tahu apa saja yang Allah pengenkan buat kita sebagai seorang mukmin dan apa saja yang Allah larang dari kita sebagai seorang mukmin ya lewat ayat-ayat Al-Qur'an yang kita tahu, kita pahami berikut dengan artinya ya. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, suaranya lantang, yang kedua, isyarat tangan. Baik, insya Allah kita nanti akan praktek beberapa ayat Al-Quran ya menggunakan metode kauni ya. Jadi ini yang kita sebut Al-Quran yang mengubah hidup, Al-Quran yang kita tahu maknanya, Al-Quran yang kita bisa pahami, kita bisa rasakan, dan Al-Quran tersebut yang kemudian menjadi penyemangat dalam hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pribadi yang bisa menyiapkan bekal buat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan ya. Atau mungkin ada yang bertanya, memang ada buktinya Ustaz bahwa dengan suara lantang kemudian tangannya digerakkan bisa menjadikan hafalan permanen, tidak mudah lupa. Kira-kira apa nih buktinya ya? Nih ada mungkin kita nggak memperhatikan atau kita nggak merasakan bahwa ada satu hal dalam mungkin perjalanan hidup kita ya yang itu terus kita ingat sampai sekarang ya lewat dua cara tadi ya. Pertama suara lantang, yang kedua isyarat tangan ya. Saya akan sebutkan ya hal ini. Barangkali ayah bunda waktu kecil pernah diajari lagu anak-anak judulnya Topi Saya Bundar ya. Kira-kira ada yang pernah diajari lagu tersebut? Nah, bagi yang lupa nih, topi saya bundar. Kira-kira kalau Ustadz tanya, masih ingat lagunya nggak sekarang ini? Atau masih ingat gerakan tangannya nggak nih? Dan Masih Ustadz Ustaz. amat yakin ya, betul. Ustadz amat yakin bahwa meskipun kita sudah seumur sekarang ini, lagu tersebut yang pernah kita dapatkan waktu kecil masih teringat sampai sekarang. Masih teringat lagunya, masih teringat gerakan tangannya. Nggak tahu itu mungkin kalau usia kita sekarang ini 50 tahun, kita diajari lagu itu usia 5 tahun, maka hafalan 45 tahun yang lalu permanen sampai sekarang, dan hebatnya lagi tidak perlu murojaah ya. Nah, jadi nggak perlu kita ulang-ulang setiap hari kita mengulang lagu Topi Saya Bundar, tapi subhanallah begitu ada yang minta yuk coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Ustadz amat yakin bahwa hampir 80 mungkin 90% dari yang ikutan webinar malam hari ini masih ingat lagu Topi Saya Bundar. Dan dahsyatnya lagi waktu guru kita atau ibu guru kita ngajari lagu ini atau ibu kita ngajari lagu ini, beliau nggak pernah bilang begini, nak ada lagu bagus hafalin ya. Nggak ada perintah hafalkan, tapi subhanallah kita hafal permanen sampai sekarang. Karena apa? Karena waktu diajarin kita dengan suara lantang, kemudian kita gerakin tangan, ditambah satu lagi hati kita senang, hati kita semangat untuk mengikuti lagu tersebut ya. Jadi kita tambah nih. Yang pertama suara lantang, yang kedua isyarat tangan, dan yang ketiga ini penting juga, hati kita senang ketika belajar Al-Quran. Maka insya Allah Allah mudahkan kita untuk bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran ya insya Allah. Baik, sekarang kita akan praktek beberapa ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran di sini saya akan pilihkan salah satu surat yang favorit
yang bagi kita mungkin banyak di antara kita yang pengen ngafalin surat ini, dan bahkan mungkin ada yang sudah hafal ya. Dan yang sudah hafal barangkali pengen juga tahu berikut dengan artinya. Nah, kita akan praktek ya beberapa ayat dari surat berikut dengan artinya dengan menggunakan dua syarat tadi. Suaranya lantang, yang kedua tangannya digerakkan ya. Baik. Kita mulai bersama-sama dengan membaca ta'awud dan juga basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Tadi batu barusan Ustadz sampaikan ta'awud dan basmalah dengan menggunakan isyarat tangan atau gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu tadi yang saya sampaikan memvisualkan makna dari ayat Al-Quran yang kita baca ya. Baik, saya akan ajarkan ta'awud dan basmalah ya, nanti boleh diikutin. A'udzu, aku berlindung. Oke ya, silakan boleh diikutin. A'udzu, aku berlindung. Gerakannya begini, seperti orang takut yang berharap perlindungan ya. Untuk pengucapannya, pakai ain, a-nya biasa, u-nya pakai ain, dan zu pakai zal di ujung lidah ya. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Oke, apa? Billahi, kepada Allah. Minasyaitoni, dari godaan setan. Nah, untuk gerakannya begini, seperti biasanya kalau gambar setan divisualkan ada tanduknya ya. Ini visual tanduk ya. Ar-rajim, yang terkutuk. Nah, kayak orang marah ya, yang terkutuk. Baik, kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang basmalah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, ya, gerakannya begini dengan menyebut nama Allah ya. Baik, kemudian kita lanjut. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Gerakannya kayak orang ngasih sesuatu ya, begitu. Ar-Rahim, maha penyayang. Gerakannya seperti orang mengelus kepala orang yang disayangi, apakah anaknya atau orang terkasih, dielus kepalanya dengan penuh kasih sayang ya. Nah, itu gerakan berikut arti dari ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Baik, kita ulang. Sekali lagi ya. Ta'awud dan basmalah pakai isyarat tangan sambil kita bayangkan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, Ustaz akan ajarkan surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman. Ustaz akan ajarkan ayat ke-7. Ayat ke-berapa? Ayat ke-7. Kenapa? Karena insya Allah ayat 1 sudah banyak yang hafal. Ayat 2, ayat 3. Jadi Ustaz loncat ayat ke-7 ya. Barangkali banyak yang belum hafal surat Ar-Rahman ayat ke-7 ini ya. Berikut dengan artinya. Dan seperti tadi, saya akan ajarkan nanti satu ayat full bacaannya. Kemudian nanti kita akan ajarkan per kata berikut artinya ya. Jadi ketika kita ngajarin ini atau belajar Al-Quran, maka kita nanti mengajarkan secara per kata ya. Kenapa per kata? Supaya karena dalam Al-Quran ini banyak sekali kata yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Jadi kata as-sholah, kata an-nahar, kata asyams, kata az-zakat itu diulang, banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah tahu arti di pelajaran pertama, nanti akan ketemu di pertemuan berikutnya ayat yang sama, bunyi yang sama, nanti akan memudahkan kita semuanya ya. Baik. Ayat 7 surat Ar-Rahman ya, saya bacakan. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Saya ulang. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Oke ya. Wassama manya panjang ya. Kemudian rafa'ah pakai ain ya, rafa'ah. Ha hanya panjang 2 ketuk. Kemudian wa wada'ah pakai dad dan ain. Wa wada'ah al mizan itu biasa saja mizan seperti suara z ya, mizan. Baik. Sekarang artinya secara perkata dan gerakannya ya. Wassamaa dan langit. Coba bersama-sama ya, kita ikutin. Wassamaa dan langit. Wassamaa artinya apa? Dan langit. Oke, kata berikutnya. Rafa'aha dia meninggikannya. Oke, yuk bersama-sama. Rafa'aha dia meninggikannya. Oke ya. Rafa'aha artinya dia meninggikannya ya. Dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan apa? Meninggikan as-sama atau langit ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit dan nanti subhanallah Allah tinggikan langit itu dengan tanpa tiang, dengan tanpa alat berat ya. Baik ya, suaranya suka hilang-hilang ya. Oke. Barangkali ada kendala nih ya, mungkin di jaringan internet karena mungkin ada hujan atau cuaca mendung ya. Jadi mohon maaf, semoga nanti akan lebih baik lagi ya di menit-menit berikutnya insya Allah. Baik, kita ulang. Rafa'aha dia meninggikannya. Siap, kata berikutnya. Wa wada'ah dan meletakkan. Ya, kayak orang meletakkan sesuatu ya. Wa wada'ah. Wa wada'ah dan meletakkan. Al-mizan timbangan. Mizan artinya timbangan atau keseimbangan. Maka gerakannya ini ya, seimbang ya antara yang kanan dan yang kiri ya. Baik, subhanallah. Allah menciptakan langit, kemudian Allah meninggikannya dan Allah kemudian meletakkan di alam semesta ini, di dunia ini al-mizan, timbangan atau keseimbangan ya. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Bersama-sama, 1, 2, 3. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Oke, lagi. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Wa wada'a artinya apa?
Meletak, Menunjukkan. meletakkan, Ya, gerakannya kayak orang meletakkan meletakkan. sesuatu. Kemudian wasamaa artinya apa? Langit, Dan bersama langit. Langit atau dan langit. Oke, subhanallah. langit. Al-mizan artinya apa? Keseimbangan, Timbangan atau Timbangan keseimbangan. atau timbangan. Baik. timbangan, Rofa'aha artinya apa? Meninggikan. 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 Oke ya, subhanallah ya. Itu tadi ayat 7 dari surat Ar-Rahman berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dirinya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tempatkan kita di alam semesta, di dunia ini. Kemudian Allah ciptakan langit yang tinggi menaungi kita, dan kemudian Allah ciptakan di alam semesta ini keseimbangan ya. Maka kita harus menjaga keseimbangan tersebut ya. Sebagaimana akan disebutkan di ayat 8. Ayat 8 sekarang ya. Allah tatghaw fil mizan. Saya ulang. Allah tatghaw fil mizan. Sekali lagi saya ulang. Allah tatghaw fil mizan. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Ada 3 yang baru bergabung ya. Selamat bergabung, ayah bunda semuanya ya. Tidak apa-apa. Allah tatghaw fil mizan. Sekarang artinya ya secara perkata. Allah agar jangan Agar jangan. Allah agar jangan Kerjanya tatghaw kalian rusak atau melampaui batas. Melampaui. Tatghaw merusak atau melampaui batas. Fil mizan, di dalam timbangan. Nah, maka Allah berpesan, janganlah kalian melampaui batas atau merusak keseimbangan atau timbangan yang telah Allah tetapkan di dunia ini. Ya. Allah tatghaw fil mizan. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Allah tatghaw fil mizan. Oke, lagi. Allah tatghaw fil mizan. Sekali lagi. Allah tatghaw fil mizan. Allah agar jangan tatghaw kalian melampaui batas atau merusak fil mizan dalam keseimbangan atau timbangan ya. Baik, sekarang kita gabung ayat 7 dan ayat 8 ya. Ayat 7. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat 8. Allah tatghaw fil mizan. Sekali lagi. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. 8. Allah tatghaw fil mizan. Alhamdulillah. Sekarang saya coba tanya ya, apa bahasa Arabnya keseimbangan atau timbangan? mizan. Mizan. Baik. Apa bahasa Arabnya agar jangan? Allah. Allah. Oke. Allah. Apa bahasa Arabnya langit? As-sama. 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 Oke. As-sama. Apa bahasa Arabnya meletakkan?
Tawadhu'a, betul sekali. Tawadhu'a. Apa bahasa Arabnya kalian melampaui batas atau merusak? Tadghaw. Tadghaw. Oke, betul sekali. Kalau meninggikannya apa? Rafa'aha. Rafa'aha. Oke, subhanallah ya. Dengan kita menggerakkan tangan, kita bisa merasakan seolah-olah Allah hadirkan Al-Quran itu buat kita semuanya. Sehingga kita bisa merasakan ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita murojaah, yang kita ulang-ulang ya. Kira-kira dari dua ayat ini, ada yang mau mencoba dengan menggunakan isyarat tangan atau gerakan tangan. Nah, kira-kira siapa yang mau mencoba nih? Saya Pak, boleh Ustadz? boleh? Siap. Sekarang siapa? Dima. Dima. Oke, silakan. Saya coba tampilan ke galeri. Oke, Dima. Dima yang mana? Delima ya? Dima. Dima. Oh, Dima betul. Baik, silakan Bu Dima. Wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Oke. Allah tadghaw fil mizan. Boleh artinya coba. Wassama dan langit. Rafa'aha ditinggikan. Wa wada'a meletakkan. Mizan timbangan. Terus. Allah tidak. Agar jangan. Agar jangan. Allah agar jangan. Tadghaw kalian merusak. Dan agar jangan kalian merusak fil mizan timbangan. Oke, baik, alhamdulillah ya. Tadi untuk bacaan wassamaah itu ada a-nya ya. Wassamaah. Setelah ma yang panjang ada a. Wassama'a rafa'aha. Nah, jadi a-nya mungkin agak nggak terdengar karena memang cuma satu ketuk karena harus lanjut ke rafa'aha. Siap ya. Baik, silakan. Ayah Herianto, Tabah Herianto, silakan dicoba. Ya, kan? Wassama'a wada'aha. Rafa'aha dulu. Rafa'aha. Nah, coba. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Berikutnya. Allah. Tadghaw. Tadghaw. Coba. Alat. Tadghaw ya. Tadghaw fil mizan. Oke, subhanallah ya. Apa arti dari wassama'a? Langit. Oke, kalau rafa'aha? Rafa'aha meninggikan. Wa wadha'a? Meletakkan. Al-mizan? Keseimbangan. Oke, baik, alhamdulillah. Bu Kusmianti mau mencoba? Silakan. Boleh, Pak. Silakan. Sama rafa'aha wa wada'al mizan. Allah taqaw fil mizan. Oke. Artinya coba. Ya. Wassama dan langit. Rafa'aha meninggikannya. Wa wadha'a dan meletakkannya. Mizan dan meletakkan mizan keseimbangan.
Keseimbangan. Agar jangan tatghaw itu Curang apa tuh? Kalian atau merusak. merusak. Nah, ya. Mizan, keseimbangan. Keseimbangan. Baik, alhamdulillah. Ini Bu Kusmiati dari mana ini, Bu Kusmiati? Dan monosobotat. Wonosobo, alhamdulillah ya. Selamat bergabung ya. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan 1 jam ini untuk mengenalkan kepada ayah bunda ya tentang sebuah cara bagaimana bisa kita lebih dekat dengan Al-Qur'an ya. Tidak hanya nantinya kita bisa lancar baca Quran, tapi akan hafal ayat Al-Quran dan paham berikut maknanya, berikut artinya ya. Dan nanti insya Allah kita ada kelas online yang rutin setiap pagi yang bisa kita ikutin, dan itu ada pilihan jamnya ya. Durasinya berkisar antara 1 jam saja ya setiap sesi kelas tersebut ya. Untuk pilihannya mungkin ayah bunda sudah membaca di running tag ya. Ada di jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian jam 6.30 sampai jam 7.30. Atau bisa mengikuti yang di jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah ya. Nah itu kelas online kita setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Jadi bagi ayah bunda yang pengen untuk terus belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bisa tahu berikut maknanya, kemudian bisa menuliskannya, nah nanti bisa bergabung di kelas online kita setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat ya, di jam 5 sampai jam 6 habis subuh ya. Nah, jadi kalau sekarang mungkin ada waktu untuk belajar atau membaca tilawah Quran dulu, kemudian nanti gabung di jam 5. Kemudian bagi yang nggak bisa di jam 6 tersebut, nanti bisa ikut di jam 6.30 sampai 7.30 ya. Kemudian nanti kalau nggak bisa lagi, nah, yang agak siang atau yang paling siang di jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, nanti bagi yang pengen mendaftar, khusus bagi peserta webinar yang ikut di malam hari ini. Nah, untuk kelas online ini yang setiap hari ini ayah bunda ini kelas berbayar ya. Setiap bulan ada berbayar seperti kita kalau mengikuti kursus di mana ada bayaran setiap bulannya ya. Biayanya per bulan Rp300.000 ya. Nanti dengan dapat fasilitas tadi mengikuti kelas online setiap hari sesuai jam yang telah dipilih dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan nanti selain menghafal, membaca dan memahami maknanya, kita akan tambahkan menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Dan khusus bagi para peserta ayah bunda semua yang mengikuti webinar malam hari ini, bagi yang mendaftar saat ini juga atau malam ini juga, setelah selesai webinar ini nanti akan dapatkan diskon atau